Selamat datang di tutorial YouTube channel Ahmad Zahrudin. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai fungsi-fungsi dasar dari Excel. Mana fungsi-fungsi dasar tersebut biasanya digunakan misalkan oleh seorang administrator dalam menyelesaikan suatu administrasinya, ya, misalkan administrasi perkantoran. Ya, ada beberapa tahapan untuk menjadi suatu tahap untuk menjadi suatu administrator, ya, untuk menjadi suatu administrator. Misalkan tahap yang pertama adalah teman-teman harus bisa yang harus teman-teman kuasai, harus bisa menggunakan kolom, harus bisa menggunakan kolom. Kapan harus menggunakan harus digabungkan dan kapan tidak, ya. Misalkan di sini laporan, ya, harus bisa, ya. Itu yang pertama, ya. Terus yang berikutnya adalah fungsi, ya, fungsi dasar, fungsi dari sum. Yang pertama adalah fungsi sum. Oke, saya reset dulu. Misalkan fungsi sum. Yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi sum yang pertama adalah fungsi sum berguna untuk mendapatkan nilai total. Total dari nilai suatu range. Total nilai suatu range, ya. Oke. Sum. Ini sum. Kurung buka fungsi. Oke, fungsi sum. Yang berikutnya adalah sum if. Sum if menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu. Misalkan omset sabun. Oke, omset sabun berarti yang nilai sabun itu berapa sih? Total penjualan sabun. Sum if kurung buka, tentukan range-nya, kriterianya. Ini koma kurung buka kutip 2, kriterianya apa? Sabun. Oke. Yang dijumlah apa? Total bayar. Oke, enter. Ini sabun, ya. Ini untuk sabun. Oke. Untuk yang buku penghapus sama, ya. Sama, cuma bedanya nanti di sini dirubah. Ya. Berikutnya adalah fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Average. Oke, average sama dengan average. Average kurung buka, klik set, enter. Berikutnya adalah maksimal. Maksimal berfungsi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Oke, maksimal. Set. Nah, maksimal. Lalu minimal untuk mendapatkan nilai terendah. Minimal. Ada kesalahan. Sama dengan min. Kurung buka, ya. Enter. Lalu total transaksi, ya. Total transaksi misalkan ini sabun, ya, tadi, ya. Transaksi, total transaksi ini kan ada 10, ya. Ada 10. Caranya bagaimana? Misalkan dari sini. Misalkan di sini tidak ada nomor, ya. Total transaksi. Misalkan sini kita mau menjumlahkan dari nama barang. Oke, nama barang berarti menggunakan count A, ya, count A, karena di sini adalah karakter. Kalau di sini count. Oke. Count A, ya, count A, ya, count A. Set. Nah,
Oke, jumlahnya 10 ya. Oke. Terus count A ya. Kalau di sini kita copy di sini misalkan ini enggak. Sorry. Kalau count A ini masih bisa di sini masih bisa menghitung. Tapi kalau di sini dijadikan count ini nilainya 0. 0 ya, karena dia bernilai karakter. Harus count A ya. Berarti total transaksi tadi bisa menggunakan count A. Bisa menggunakan count. Bisa menggunakan count A atau count. Jadi total transaksi, oke, anggaplah kita menggunakan count. Count berarti count berarti menggunakan ini. Oke, set. Yes. Sama dengan count kurung buka ini ya. Oke, enter. Totalnya 10. Oke. Yang ini tadi sudah kita bahas. Oke. Sama. Total transaksi sabun. Nah, berarti bedanya adalah total transaksi itu dengan kriteria sabun. Total penjualan sabun itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Rumusnya bagaimana? Nih, sama dengan count if. Ya, count if terus tentukan kriterianya E di sini ya, E sampai dengan E14. Kriterianya apa? Sabun. Oke. Yang berikutnya adalah left mid right. Left mid right digunakan untuk left mid right itu adalah fungsi string. Left digunakan untuk mengambil dari kiri, mid dari tengah, right dari kanan. Oke. Ini contohnya adalah untuk left, untuk dari ngambil left dari kiri ya, misalkan seperti ini. Sama dengan left dari kiri, misalkan sabun, kurung buka dulu, sabun, sorry ini left ya, left, sabun, misalkan 3, 3 karakter atau 3 digit, enter, sub. Oke. Bagaimana dengan dari tengah? Ya kalau dari tengah misalkan seperti ini. Startnya dari 2, lalu sebanyak 3 karakter. Dari 2, untuk ini yang E7. Nah, E7. Pensil ya. Untuk yang pensil itu karakter keduanya adalah E. NS. Sebanyak 3 ya, ENS. Lalu untuk right, bagaimana dengan right? Right sama dengan left. Cuma dia dari kanan. Oke. Right. Misalkan dari menghapus sebanyak 5. Misalkan sebanyak 5 karakter. Enter. Hapus ya. Oke, hasilnya adalah hapus. Jadi ya. Jadi right untuk mengambil dari kanan. Lalu berikutnya adalah if. If adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai
ketika ada satu kondisi ya, harus memilih. Misalkan jika nilainya di bawah 75, maka keterangannya adalah gagal. Jika tidak, berarti yang nilainya di atas 75 adalah lulus. Misalkan keterangannya seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Oke. Contoh. Oke, di sini ada nilai ya, ada nilai MB misalkan nilainya adalah 48, maka gagal. Bagaimana rumusnya? If B20 lebih kecil dari 75 lulus. Lebih besar dari 75 dinyatakan lulus, dan lebih kecil berarti gagal. Kalau lebih kecil berarti nilainya adalah di sini adalah nilai true, di sini nilai false ya. Kalau 75 berarti nilainya adalah true. Berarti kalau true adalah lulus, sedangkan di sini kalau gagal adalah yang di bawah 75. Oke, ya. Nah, ini adalah fungsi if, simbol kriterianya sama dengan ini, operatornya sama dengan ya. Oke, yang berikutnya adalah proper. Proper ya. Proper sama dengan proper. Sama dengan proper. Ya, misalkan ini. Ya. Oke. Nah, proper itu digunakan untuk mendapatkan huruf yang pertama. Untuk mendapatkan huruf yang pertama menjadi huruf besar. Sedangkan lower menjadikan huruf ini huruf kecil semua. Lower ya. Oke. Ini. Oke. Kecil semua. Oke. Bagaimana dengan upper? Upper untuk menghasilkan huruf besar semua ya. Upper. Nah, oke. Ya, misalkan di sini. Bentar. Nah, upper berarti menjadi huruf besar semua. Oke, upper. Kemudian len untuk mendapatkan jumlah karakter ya. Len kurung buka, misalkan ini aja, hapus saja. Salah ya, sorry. Kurung buka ya, kurung buka. Oke. Enter. Nah, jadi tulisan hapus ini ada 5 karakter len. Kalau round untuk pembulatan ya, round untuk pembulatan. Oke, round. Nah, ini fungsinya round number digit. Maksudnya number digit itu mau berapa angka di belakang desimal. Kalau tidak ada berarti 0. Tapi kalau misalkan mau 2 digit, berarti di sini harus ada angka 2-nya. Misalkan di sini oke, rata-rata deh, rata-rata. Ini ya rata-rata. Di sini kebetulan dibulatkan ya. Rata-rata, klik di sini, koma, misalkan 2. Berarti 2 digit di belakang koma ya. 2 digit di belakang koma. Enter. Nah. Sorry, tidak ada ya. Saya langsung
langsung menggunakan ini saja ya, misalkan round kurung buka 2/3, 2/3. Oke, 2/3, enter. Number digit, sorry. Oke, hasilnya seperti ini, 2/3 ya. Oke, misalkan 2/3, round 2/3, di sini komanya 0. Nah, maka hasilnya adalah 1 ya, karena di sini adalah roundnya 0. Beda dengan misalkan roundnya 2. Berikutnya adalah concatenate. Concatenate adalah untuk menggabungkan satu sel dengan sel yang lain. Misalkan concatenate teks yang ini, koma, digabungkan dengan teks yang ini, enter. Oke, jadi omset sabun, gitu ya. Jadi ini di dalam satu sel, yang ini 2 sel. Oke. Berikutnya, concatenate bukan cuma 2 ya, tapi bisa lebih dari 2. Oke. Berikutnya adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk mencari pada suatu tabel. Bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP adalah VLOOKUP secara vertikal, HLOOKUP secara horizontal. Oke, untuk lebih jelasnya, oke, di sini ada contoh soal. VLOOKUP, sintaksnya atau cara penulisannya VLOOKUP. Nilai kunci, alamat tabel, nomor indeks. Oke. Misalkan di sini seperti ini. VLOOKUP. Tentukan kuncinya. Kuncinya yang pertama adalah misalkan ini golongan. Kita akan mencari berdasarkan golongan. Mencari gaji berdasarkan golongan. Kita klik kuncinya key look value. Terus tabel array ini. Oke, koma, arraynya dari mana sampai mana? Boleh dari golongan, boleh dari sini boleh, ya. Dari sini. Oke, dari sini tes, ya. Nice. Up, kesalahan mouse-nya. VLOOK sama dengan VLOOKUP. Tentukan key yang menjadi kode pencarian, lalu di sini golongan, ya. Koma,
Nah, gaji ini ada di kolom keberapa? Ada di kolom keberapa? Gaji yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah gaji. Berarti koma 2 kurung tutup. Oke. Enter. Oke. Jadi golongan 3 gajinya 1000. Benar ya? Sorry, golongan 3 adalah gajinya 100.000. Golongan 3 gaji 100.000. Nah, ini ya, 100.000 ya. Oke. Oke. Tinggal di copy. Nah, kalau di copy langsung berarti tabel ini harus kita kunci dulu. Kembali lagi di sini. Di sini harus kita kunci J9 dengan M13 itu harus dikunci. Berarti misalkan di sini kasih tanda dolar ya. Kasih tanda dolar. Saya ketik manual dulu ya. Dolar, sorry. Ya, maaf, ini ada mouse-nya. Kasih tanda dolar ya, tanda dolar, kasih tanda dolar ya. Jadi terkunci. Nah, ini terkunci ya. Bentar. Baru kita copy. Nah, oke. Selain menggunakan tadi manual dolar, kita bisa menggunakan pada keyboard ketik F4 ya. F4. Oke. VLOOKUP. Kemudian lookup. Bedanya lookup di sini pencarian secara horizontal ya. Horizontal. Jadi untuk yang horizontalnya yang A, B, C, D ini kan A, B, C, D pangkatnya. Oke. Untuk yang pangkatnya, misalkan tunjangan. Tunjangan itu ada di mana? Di sini, di baris ketiga ya. Oke. Bedanya adalah ini. Sama dengan lookup. Sama dengan lookup kurung buka kuncinya yang mana ini? Oke. Lalu dari mana sampai mana? Dari sini, dari A sini sampai dengan E sini. Oke. Ya, bisa dari sini, bisa juga dari sini. Misalkan dari sini. Oke. Kita blok. Koma. Koma, oke. Tunjangan ya. Oke, tunjangan itu ada di kolom keberapa? Ada di kolom ke-3. Sorry, ke-4. Sorry, kuncinya Q21 koma sama dengan lookup kuncinya ini 22 koma salah 22 koma lookup di sini koma kolom baris ke-3 kurung tutup enter. Oke. Jadi di sini bukan ke-3, ke-4 ya.
keempat ya. Jadi yang A gajinya adalah 25.000. Tunjangan ya. Seperti yang tadi yang pertama, kita harus kunci dulu. Di sini dikasih tanda dolar. Oke. Saya kasih manual supaya jelas ya. Saya kasih manual, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa bisa menggunakan tombol F4. Oke, enter. Baru kita copy. Maaf ini bosnya. Oke. Saya Ahmad golongan B atau pangkat B. Tunjangannya adalah 15. Ya. Oke. Yang C tunjangannya 10.000. Oke. Untuk tutorial kali ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.